Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carlita Aditya Putri Raya dengan NIM 2023210001. Pada video kali ini saya ingin membahas materi mengenai etika birokrasi dan reformasi birokrasi. Jadi baik, pertama saya ingin membahas terkait etika birokrasi. Etika birokrasi adalah pedoman moral bagi para aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Inti dari etika birokrasi adalah bahwa kepentingan publik harus selalu menjadi prioritas utama, melebihi kepentingan pribadi maupun kelompok. Untuk mewujudkan etika birokrasi yang baik, ada beberapa langkah penting yang harus dilakukan. Yang pertama, pemerintah perlu melakukan penyelenggara dan pemahaman ulang terhadap aturan dan perundang-undangan agar pegawai selalu bekerja sesuai standar pelayanan publik. Kedua, birokrat harus meningkatkan kapasitas diri baik secara pengetahuan, emosional, spiritual maupun intelektual. Yang ketiga, kemampuan teknis juga sangat penting sehingga pegawai harus memahami prosedur dan tugasnya secara jelas. Dan yang terakhir, penguatan spiritual diperlukan untuk membentuk karakter birokrasi yang jujur, disiplin, dan berintegritas. Baik, yang kedua, perilaku dan budaya birokrasi. Perilaku birokrasi merupakan tindakan individu maupun kelompok dalam organisasi. Dari perilaku inilah akhirnya terbentuk budaya birokrasi, yaitu nilai dan norma yang diyakini dan dipraktikkan sehari oleh para pegawai. Budaya birokrasi dipengaruhi oleh beberapa faktor penting seperti nilai dasar yang dibawa oleh pendiri organisasi, kualitas sumber daya manusia, serta pihak-pihak yang memiliki kepentingan, misalnya masyarakat maupun pemangku jabatan. Ketiga faktor ini saling berperan penting dalam membentuk perilaku birokrat baik ataupun buruk. Penjelasan yang ketiga, tahapan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi di Indonesia dilakukan secara bertahap sesuai dengan RPJPN tahun 2005 sampai 2025. Tahapannya terbagi menjadi 4 periode RPJMN. Yang pertama tahun 2005 sampai 2009. Yang kedua tahun 2010 sampai 2014. Yang ketiga tahun 2015 sampai tahun 2019, yang terakhir tahun 2020 sampai tahun 2024. Jadi setiap tahap memiliki target yang mendorong terbentuknya birokrasi yang bersih, berkinerja baik, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pada fase 2020 sampai 2024, pemerintah fokus melanjutkan perbaikan untuk mencapai tujuan besar, yaitu mewujudkan pemerintahan kelas dunia. Baik, penjelasan yang keempat yaitu Grand Design dan Roadmap Reformasi Birokrasi. Grand Design Reformasi Birokrasi diatur melalui Perpres nomor 81 tahun 2010. Desain besar ini bersifat terbuka dan fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi setiap kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Pelaksanaannya dilakukan secara desentralisasi, serentak namun bertahap, dan tetap dikoordinasikan secara nasional. Artinya, setiap instansi mulai bersama-sama tetapi kemajuannya bisa berbeda sesuai kesiapan masing-masing. Yang penting, seluruh pelaksanaan tetap mengacu pada Grand Design the Roadmap yang sudah ditetapkan. Penjelasan yang terakhir yaitu ukuran keberhasilan reformasi birokrasi. Keberhasilan reformasi birokrasi dapat dilihat dari berbagai indikator seperti yang pertama, tidak adanya korupsi dan pelanggaran. Yang kedua, pengelolaan APBN dan APBD yang baik. Yang ketiga, pelayanan publik dan perizinan yang cepat. Yang keempat, penyelesaian program secara tepat waktu. Yang kelima, komunikasi yang baik dengan masyarakat, serta adanya penerapan reward dan punishment yang konsisten. Selain itu, hasil pembangunan yang nyata dan dirasakan masyarakat juga menjadi ukuran utama keberhasilan reformasi birokrasi. Jadi itulah materi mengenai etika dan reformasi birokrasi. Dengan memahami konsep ini, kita dapat melihat bagaimana pentingnya integritas, profesionalisme, dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik Indonesia. Baik, semoga penjelasan ini bermanfaat. Terima kasih.